Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat YouTube semua dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya di channel Syahrul Toko, channel yang membahas seputar toko sembako. Baik sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, dilancarkan usahanya dan dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara menghadapi persaingan dalam usaha sembako. Nah, sebelum saya melanjutkan ke topik pembahasan, mohon dukungannya dulu dengan cara like, comment, dan subscribe agar supaya channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, sebelum membahas pokok pembahasan, sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan bercerita terlebih dahulu. Saya akan bercerita sesuai pengalaman saya ketika menghadapi persaingan dalam usaha sembako. Nah, jadi gini ya sahabat. Dulu di tahun 2013, toko yang saya kelola, seperti yang sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya, bahwasanya saya mengelola toko kepunyaan pesantren, mengelola toko pondok pesantren, bukan toko saya pribadi. Jadi saya dipercaya oleh Bapak Yai untuk mengelola toko milik pesantren. Nah, di situ sahabat, toko yang saya kelola, tokonya itu berdempetan dengan toko besar, alias pemain lama. Jadi toko yang saya kelola itu berdempetan, cuman berjarak satu lorong mungkin 1 meteran lah. Jadi sangat berdempetan sekali sahabat ya. Toko yang saya kelola itu sangat berdempetan dengan toko semi grosir yang sudah lama, yang sudah berkembang. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan jika menghadapi persaingan usaha seperti itu? Yang harus kita lakukan yang pertama ialah tetap tenang. Artinya begini sahabat, jangan sampai kehadiran toko baru atau pemain lama yang sudah berkembang ataupun toko yang baru buka membuat kita itu menjadi terpecahkan fokus kita tentang toko yang sedang kita kelola. Jadi jangan sampai kehadiran toko baru atau pesaing itu membuat kita nggak fokus sama toko kita. Nah, jadi kita harus tetap tenang, harus tetap fokus kepada toko yang kita kelola. Nah, di sini ini berlaku untuk semua jenis usaha warung ya, mulai dari skala rumahan, skala menengah ataupun kelas grosir sekalipun. Jadi kita harus tetap tenang, tetap meskipun tenang kita juga harus terus memantau ya. Artinya gini, waktu itu pengalaman saya terus memantau keadaan toko sebelah yang di situ posisinya sangat ramai sekali, pelanggannya banyak. Jadi dari sana saya banyak belajar. Toko tersebut bukan saya jadikan pesaing, malah saya jadikan motivasi. Jadi hal-hal yang baik dari toko itu ya, dari pesaing kita, hal-hal yang baik kita boleh terapkan di toko kita. Misalkan entah itu dari segi kelengkapan barangnya, dari segi pelayanannya, dari segi harganya. Nah, itu kita harus selalu pantau, kita harus selalu tahu berapa harga yang ada di toko sebelahnya itu, dari pesaing-pesaing yang ada di sekitaran kita. Itu yang poin yang pertama, ialah harus tetap tenang. Nah, baik sahabat, untuk poin yang kedua di sini adalah mengenai harga jual. Harga sangat berpengaruh pada perkembangan toko kita. Jadi haruslah kita berhati-hati dalam menentukan harga jual. Beda 500 perak saja, ini akan membuat pelanggan pindah ke toko lain. Jadi usahakan harga kita, harga yang kita jual itu di bawah saingan kita atau minimal sama. Nah, jadi seperti itu ya sahabat, kita harus bisa mengetahui beberapa harga yang ada di kompetitor kita.
Baik itu untuk poin yang kedua. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah usahakan barang dagangan jangan sampai kosong. Nah, ini sering terjadi ya sahabat, termasuk di toko saya sendiri. Saya tidak munafik ya, jadi semua toko pasti mengalami yang namanya barang kosong. Barang kosong ini banyak sebabnya. Mungkin karena disebabkan kita lupa nggak kontrol, bisa disebabkan karena memang dari distributornya yang kosong, itu bisa saja terjadi. Jadi jangan sampai barang kita kosong. Ya minimal 1 hari lah, 1 hari boleh kosong, tapi besoknya harus segera kita belanja. Segeralah belanja agar supaya barang kita terisi kembali. Baik sahabat, untuk poin yang keempat, bikinlah harga promosi atau potongan harga. Di sini saya sering menerapkan yang namanya harga promosi. Jadi sering ya sahabat, saya memberikan harga promosi di luar harga pokok ya. Jadi di sini saya sediakan rak khusus untuk program promosi di toko saya tentunya. Jadi promosinya saya taruh di rak paling depan, saya tata sedemikian rupa, semenarik mungkin agar supaya konsumen pas masuk ke toko langsung melihat promo apa aja yang ada di toko sini, yang ada di toko sahabat semuanya. Jadi di situ kita tulis aja nih promo hari ini. Nah, jadi usahakan barang yang kita jual, barang promosi itu harus di bawah harga pasar ya sahabat. Cara mendapatkannya gimana? Kita bisa lihat di online shop. Sekarang yang lagi ngetren itu adalah TikTok Shop. Nah, kita manfaatkan media sosial kita untuk memenuhi kebutuhan yang ada di toko kita. Jadi saya sering ya sahabat lihat di TikTok Shop itu ada. Biasanya saya kalau di TikTok Shop itu saya mengambil itu ya Pampers biasanya gitu. Jadi saya sering ngambil promo-promo yang ada di online shop. Kalau menurut saya murah, terus barangnya juga laku di toko saya pasti ngambil dan saya jual lagi dengan harga di bawah harga pasar. Kemudian ada juga kita pasti tahu yang namanya minimarket Indomaret sama Alfamart. Di situ juga banyak program promosi, ada program JSM, ada program PSM, itu banyak ya. Jadi kita tinggal lihat katalog aja atau datang langsung ke Indomaret, tanyakan apa yang sedang promo. Biasanya kalau saya di Alfamart sering ngambilnya produk non food ya. Terkadang juga ada food untuk snack-snack. Jadi itu saya pula di sana saya jual lagi dan harganya pun di bawah pasaran. Seperti yang saat ini promo, yaitu ada produk Silver Queen yang besar, itu biasanya ecernya 15.000. Sekarang di Alfamart Indomaret itu cuma Rp10.000. Kita bisa jual harga dengan 12.000 aja, itu udah untung Rp2.000. Jadi gitu ya sahabat, pandai-pandai mencari barang promosi agar supaya menjadi daya tarik tersendiri untuk toko kita dan meningkatkan omset di toko kita. Baik sahabat, untuk poin yang kelima, yaitu jalin hubungan baik dengan pembeli. Kita usahakan lebih akrab lagi dengan pembeli. Ini sangat penting ya sahabat. Jika kita sudah akrab dengan pembeli, bukan tidak mungkin pembeli itu akan menjadi pelanggan tetap kita. Mereka akan selalu setia kepada kita karena mereka merasa nyaman, mereka merasa dianggap, mereka merasa dekat dengan kita. Tapi jangan sampai kedekatan itu membuat kita menjadi terjerumus ya. Soalnya dulu pernah saya kejadian karena terlalu akrabnya, akhirnya mereka merasa nyaman terus hutang di toko kita. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, jangan sampai kita mengiyakan, kita memberikan hutang kepada mereka. Tapi jangan ya, sebatas akrab, sebatas menjalin hubungan baik dengan konsumen kita. Nah, dengan akrabnya kita dengan pembeli, mereka akan setia ke toko kita walaupun barang yang kita jual terkadang kosong, walaupun barang yang kita jual terkadang agak lebih mahal dari toko yang lain. Mereka akan enjoy aja karena mereka akan senang, mereka nyaman di toko kita, itu nggak akan menjadi masalah buat mereka. Selalu ajak ngobrol mereka, tanya hal-hal pribadi. Biasanya nih customer itu sukanya datang ke toko terus curhat, curhat sembarang.
semuanya kita dengarkan ya, kita dengarkan aja. Tapi dalam artian posisi nggak lagi rame tokonya ya. Kalau lagi rame jangan ngobrol, itu malah akan membuat pelanggan lain kecewa. Jadi di saat mereka curhat kepada kita, nanya-nanya, kita tanyakan hal-hal pribadi, kita kasih solusi, kita kasih saran, kita kasih masukan, kita kasih semangat biar mereka menjadi senang. Namun nggak semua pembeli itu bisa akrab dengan kita. Kita harus pandai membaca karakter setiap pembeli. Jadi kita harus bisa menyesuaikan apa yang mereka mau. Kita harus bisa membaca karakter dari mereka masing-masing. Baik sahabat, untuk poin yang keenam, poin yang terakhir ialah berdoa dan qanaah. Nah, ini sangat penting ya sahabat. Setelah kita melakukan usaha, setelah kita melakukan perjuangan untuk mengembangkan usaha toko kita, untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan kita, dalam persaingan usaha kita harus berdoa agar supaya usaha kita diberikan kelancaran, diberikan keberkahan. Kemudian yang kedua ialah qanaah. Qanaah itu menerima keadaan, termasuk saya sendiri. Jadi ini pelajaran buat saya pribadi. Setiap kondisi seperti apapun toko kita, misalkan nih saat ini musim hujan, kemudian kadang panas banget, kemudian mungkin di daerah lain ada yang banjir. Nah, kita harus sabar, kita harus bisa menerima kenyataan bahwasanya ini bukan kehendak kita, ini adalah kehendak yang Maha Kuasa. Jadi kita harus sabar, kita harus menerima kenyataan yang ada, selalu bersyukur dan menikmati apa yang sudah kita punya. Insya Allah ke depan kita akan merasa enak, kita nggak akan terbebani pikiran kita. Baik sahabat, cukup itu saja 6 poin yang dapat saya sampaikan dalam menghadapi persaingan usaha dunia sembako. Apabila ada salah kata mohon maaf. Bagi yang belum berlangganan, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa.